Selamat pagi buat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena terjumpai Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Itu artinya bahwa anugerah Tuhan cukup bagi kita selama Tuhan memberikan kehidupan. Amin ya Bapak Ibu ya. Baik, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk memasuki saat teduh di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri akan menyanyikan pujian Pujilah Hai Jiwaku. Ibadah kita diawali di dalam bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan selalu menyertai saudara sekalian. Tuhan Yesus beserta kita. Kita akan
membuka nas pembuka pada ibadah pagi hari ini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Demikianlah kata pembuka di dalam ibadah hari ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita akan masuk dalam pengakuan dosa, tetapi sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Yesus bayar semua. Di pagi yang indah dan cerah yang Engkau izinkan untuk kami menikmati hari ini ya Tuhan, kami adalah pribadi yang sepatutnya dan seharusnya bersyukur akan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan apapun yang kami dapatkan hari ini adalah anugerah Tuhan yang terindah dalam hidup kami, yang mungkin tidak kami jumpai di hari-hari yang sudah kami lalui. Kami bersyukur untuk kesempatan di mana Engkau memampukan kami melangkahkan kaki kami, menggerakkan hati kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Itu semua pun adalah anugerah yang Engkau izinkan terjadi di dalam hidup kami hari ini. Bapa yang baik, ketika kami hidup bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, entah itu adalah keluarga kami, komunitas di mana kami bekerja, atau komunitas di mana kami tinggal bersama-sama dengan masyarakat, atau juga hubungan kami dengan Tuhan secara khusus. Tuhan, setiap kali kami melakukan segala sesuatu yang Engkau tidak berkenan di dalam hubungan kami terhadap sesama dan terutama kepada Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, ampunilah akan segala dosa dan pelanggaran kami,
segala perbuatan-perbuatan yang Engkau tidak berkenan untuk kami lakukan, tetapi justru kami melakukannya demi kepentingan kami sendiri. Sebab itu ya Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami ini, sucikan dan kuduskan kami, sehingga pada pagi hari ini ketika kami Engkau izinkan untuk mempunyai kesempatan beribadah kepada Tuhan, maka Engkau juga akan mengampuni dosa kami, dan Engkau izinkan kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, dan firman itu akan menjadi rema dalam hidup kami, menjadi pegangan hidup kami, menjadi panutan di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Engkau sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kami, maka kami pun percaya ibadah ini akan Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama bagi berdiri untuk mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Kolose pasal yang kedua ayat 13 dan 14. Demikianlah bunyinya. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Jemaat memberikan salam damai kepada sebelah kiri, kanan, dan depan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, kita akan menyanyikan satu pujian untuk bernyanyi Puji Yesus. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak tunas remaja.
Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa Surgawi, hari ini kami bisa hadir kembali berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Kami sudah meninggikan nama-Mu melalui setiap pujian kami. Dan sesaat lagi kami mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meralaskan doa kami. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita mendengarkannya bersama-sama. Roma pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Dia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bisa jumpa lagi ya. Sudah beberapa kali minggu
tidak berjumpa, tapi hari ini bisa bertatap muka lagi. Gak terasa sekarang kita sudah memasuki bulan yang baru, di minggu pertama di bulan September. Berarti umur kita nambah lagi ya, minimal itu nambah beberapa, 1 bulan lah. Agustus sudah lewat, masuk September. Nah, hari ini firman Tuhan akan kita renungkan bersama-sama, bicara tentang kematiannya melunasi utang dosa. Sekarang ini lagi menjadi sorotan banyak kasus-kasus pinjol. Pinjol tahu ya? Bukan benjol, pinjol. Pinjol itu pinjaman online. Jadi pinjaman online itu begitu mudah sekali untuk diakses oleh seseorang, apalagi kalau seseorang itu lagi butuh banget uang. Cukup pencet di handphone, lalu disuruh foto KTP, kirimkan identitas, uang bisa langsung masuk ke rekening kita. Gampang nggak? Gampang sekali. Awalnya sih enak, nggak ada uang, ditransfer masuk ke rekening kita dalam jumlah beberapa juta. Kita pikir uang kita sekarang banyak nih, mau beli apa bisa karena uangnya ada di rekening kita. Yang nggak enaknya apa? Waktu bayarnya, betul. Waktu bayarnya kita mulai mikir, saya mau bayar pakai apa? Karena kebingungan, nggak ada uang, pinjam lagi dengan pinjaman online yang lain. Masuk lagi ke rekening kita uang. Kita bayar cicilan yang pertama dari utang yang pertama itu, ya. Kayaknya baterainya udah habis. Kita bayar. Awalnya enak, lama-lama uangnya juga habis. Kalau udah habis diapain? Ada pinjol yang lain, pinjam lagi pinjol yang lain. Lama-lama utangnya semakin membesar, menggunung, dan kita sendiri pun pada akhirnya nggak mampu lagi untuk melunasi utang itu. Nah, sekarang coba kita bayangkan kalau kita sebagai seorang yang dililit oleh hutang yang begitu menumpuk dalam kehidupan kita. Orang suka katakan itu hutang sudah melilit pinggang. Apalagi kalau hutangnya, kalau dulu itu hutangnya sama rentenir. Kalau rentenir itu semau-mau dia kasih bunganya berapa persen. Tinggi sekali. Bisa bunga berbunga. Kita enak, dipermudah. Mau pinjam uang seberapa banyak pun saya akan kasih. Ini rentenir nama dia, ya. Kemudian kita juga mungkin pinjam melalui pinjol dari pinjaman online ataupun dengan penggunaan kartu kredit kita. Lalu karena begitu mudahnya kita meminjam uang itu, lama-lama uang itu, pinjaman uang itu, utang kita semakin menumpuk dan pada akhirnya kita tidak akan mampu lagi untuk membayar. Kalau udah nggak mampu bayar, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Apa yang terjadi? Nyaman? Kalau nggak mampu membayar, apa yang terjadi? Bisa tenang hidupnya? Orang yang meminjamkan uang, menghutangkan uang bagi setiap kita, dia nggak mau rugi. Dia mau uang yang telah dia pinjamkan kepada kita, kita harus lunasi dengan segera. Kalau kita nggak mampu melunasi, apa yang dilakukan? Dia menggunakan jasa debt collector untuk memaksa kita, mengancam kita agar kita segera melunasi hutang itu. Kalau udah seperti itu, nyaman nggak kita hidup? Nggak nyaman. Kita akan dikejar-kejar. Handphone kita akan terus berdering, memanggil kita untuk kita segera melunasi hutang-hutang kita itu. Dan ini sangatlah menyiksa kehidupan kita. Sehingga tidak jarang ada orang yang melakukan tindakan nekat kalau sudah tidak lagi tahan menghadapi situasi seperti itu, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada juga orang ketika dia merasakan hidupnya terancam karena dikejar-kejar oleh penagih hutang,
Dia melarikan diri, meninggalkan tempat tinggalnya, pergi merantau ke tempat yang lain agar dia tidak lagi dikejar-kejar oleh orang yang menagih hutang itu. Kalau model seperti itu, kehidupannya jadi seperti apa? Hancur. Ya. Dan ini banyak sekali terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, dalam situasi seperti itu, apa yang ada di dalam pikiran kita, harapan kita untuk situasi yang sedang kita alami pada saat itu? Kita berharap ada seorang yang dermawan yang bisa menolong kita untuk melunasi hutang kita yang sudah tidak mampu lagi kita bayar. Kita berharap seperti itu. Ada seorang tokoh dermawan yang akan melunasi seluruh hutang kita. Kalau misalnya seandainya tokoh dermawan ini kita dapatkan, dari waktu dia lihat keadaan kita waktu begitu menderita karena hutangnya begitu menumpuk, dia dikejar-kejar oleh debt collector, lalu dia datang. Saya memahami keadaan. Kamu hutangnya berapa banyak sih? Lalu disebutkan 500 juta sekian. Wow, besar ya hutangnya. Tapi udah, tenang aja. Tenang saja, serahkan itu kepada saya. Saya akan bereskan semua hutangmu. Nah, kalau kita sudah ditolong oleh dia, dibereskan hutang-hutang kita, respon kita terhadap orang ini seperti apa? Wah, kita mungkin jongki-jongki banget sama dia ya. Sujud luar biasa. Kita bilang, engkau sungguh luar biasa. Engkau menyelamatkan kehidupanku. Sekarang aku bisa bebas dari cengkraman hutang ini. Kita akan selalu ingat mengenang jasa orang ini. Itu yang sudah seharusnya menjadi respon kita. Ada ungkapan terima kasih syukur kita kepada dia. Nah, hal yang sama juga berlaku dialami oleh setiap manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Manusia bukan hutang soal secara uang materi, bukan. Tetapi manusia dibelenggu oleh hutang dosa. Orang yang hidupnya dipenuhi dengan hutang akan berimbas kepada keseluruhan kehidupan dia. Akan berimbas. Ingat lo ya, kalau kita bilang kalau saya punya banyak hutang, tenang-tenang aja hidup, damai aja enggak. Itu akan berimbas besar kepada keseluruhan hidup kita. Dalam relasi kita dengan orang lain akan berpengaruh. Ya, akan berpengaruh. Ketika kita juga akan melakukan segala sesuatu akan berpengaruh. Dan bagaimana ketika kita bicara tentang kehidupan kita sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini sudah dikuasai, dibelenggu oleh hutang dosa itu, berpengaruh nggak pada kehidupan kita? Pengaruh. Berpengaruh. Dosa itu akan terus-menerus mendakwa kita, membuntuti kita dan membuat kita nggak lagi hidup di dalam ketenangan. Dan kita tidak punya kemampuan untuk membayar hutang dosa itu. Kita nggak punya kemampuan. Dan pada akhirnya, kalau hutang dosa itu tidak dibereskan, akan berakhir dengan yang namanya maut, kematian kekal. Apa yang manusia harapkan ketika dia menyadari diriku dibelenggu oleh hutang dosa itu? Sama seperti sosok pribadi seorang yang dibelenggu oleh hutang yang begitu besar dalam kehidupan dia. Dia berharap ada sosok dermawan yang akan menolong dia, membebaskan dia untuk melunasi hutang-hutangnya. Dan kita pun sama. Manusia hanya bisa berharap pada kemurahan dan belas kasihan Allah untuk bisa melunasi hutang dosa manusia itu. Pertanyaan bagi kita, bagaimana cara Allah untuk melunasi hutang dosa manusia? Gimana caranya? Kalau seperti tokoh dermawan tadi, dia bisa melunasi hutang
yang begitu besar yang dialami oleh seseorang dengan cara apa? Minimal dia harus punya dulu sejumlah uang, betul? Kalau dia nggak punya sejumlah uang gimana? Bisa nggak dia bilang, aku akan melunasi hutang? Nggak bisa. Modalmu apa? Untuk mau menanggung hutangku. Nggak bisa seperti itu. Ketika ada seorang yang datang kepada kita, kamu tenang saja, saya akan membereskan hutangmu. Kita lihat dulu siapa orang itu yang datang kepada kita. Kalau kita lihat hidupnya aja jauh lebih sengsara dari saya, omong kosong, kamu bisa ngomong seperti itu. Ya betul kan? Tapi kalau kita lihat sosok pribadi ini seorang berat besar, rumahnya buah nggak terhitung banyaknya, mobilnya mobil mewah, tabungannya begitu melimpah di bank, percaya nggak kita boleh bisa melunasi hutang kita? Percaya, karena dia memiliki kemampuan itu. Tapi kalau sekedar dia omong kosong, mengatakan saya akan membereskan hutangmu, padahal dia nggak punya kemampuan, itu omong kosong besar. Kita menaruh harapan yang kosong kepada orang model seperti itu. Nah demikian juga dengan Allah. Manusia sudah dibelenggu oleh dosa, dia sudah dikuasai oleh hutang dosa itu dan harus dibereskan, dilunasi. Gimana caranya? Kita mengharapkan kemurahan hati Allah, belas kasihan Allah untuk menolong kita. Bagaimana caranya Allah melunasi hutang dosa itu? Alkitab mencatat Bapa mengutus anak tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia ini sebagai manusia. Ya, sebagai manusia. Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mati menebus dosa manusia. Yesus membayar hutang dosa itu dengan korban nyawanya sendiri, dengan mati di atas kayu salib. Sehingga tepat apa yang dikatakan, dituliskan di dalam beberapa nas firman Tuhan hari ini yang dibacakan, baik di dalam surat Kolose pasal yang kedua tadi, ataupun di dalam 1 Korintus pasal 6, dan juga terlebih lagi di dalam pembacaan dari surat Roma pasal yang ke-6 ini. Apa Yesus lakukan buat kita? Dia memberikan dirinya untuk menjadi tebusan buat hutang dosa kita itu. Sehingga apa yang disebutkan di dalam Kolose pasal 2, coba kita lihat ayat ini. Menarik kalau kita baca di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Kita lihat ayat 14 dikatakan seperti ini. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi surat hutang itu terus mendakwa dan mengancam kita. Kalau Bapak Ibu ingat ya, kalau misalnya kita punya hutang, terus di dalam catatan hutang itu ada surat yang kita tanda tangani, itu berarti resmi nggak hutang kita itu? Punya kekuatan hukum nggak? Legal? Legal. Contohnya gini ya, kalau kita misalnya KPR, ada yang sedang menjalankan KPR, kredit kepemilikan rumah. Waktu kita mau mengajukan KPR, itu kan pasti ada surat hutang di sana dituliskan hutangnya berapa besar, bunganya berapa, kemudian cara kita mencicilnya berapa banyak sebulan, besarnya berapa. Setelah setuju, tanda tangan. Itu punya kekuatan hukum di sana. Bisa nggak kita bilang gini, waktu pihak bank nagih, kamu belum lunas nih, belum membayar cicilan selama berapa bulan, lalu kita bilang, mana buktinya bahwa saya hutang dengan bank? Pihak bank akan lakukan apa? Dia keluarkan surat perjanjian itu. Ini loh suratnya, engkau telah setuju, kau tanda tangani, maka ketika engkau tidak melunasi kewajibanmu, semua akan disita dari apa yang kau punya. Itu punya kekuatan hukum. Nah, firman Tuhan juga catat, surat hutang itu ada. Kita sudah divonis utang dosa itu pada akhirnya maut, dan itu akan terus mengancam dan
menghantui dalam kehidupan kita. Tetapi kita bersyukur Yesus Kristus dengan kematiannya di atas kayu salib, Dia membatalkan, menghapuskan surat hutang. Luar biasa sekali. Sama ya seperti kalau kita KPR, pada waktu kita sudah melunasi seluruh tagihan hutang itu, cicilan kita sudah lunas, terakhir apa yang akan dilakukan dengan surat hutang itu? Dicap lunas, betul? Setelah dicap dengan lunas, semuanya bebas, nggak perlu lagi bayar cicilan tiap bulan. Saya dulu waktu mencicil KPR, wah bingung juga nih tiap bulannya harus berapa juta keluarin uang buat bayar cicilan KPR. Waktu dapat berita bahwa cicilan terakhir saya akan bayar, wah senangnya luar biasa tuh. Ya, senang sekali. Kenapa? Kalau sudah lunas, saya nggak lagi terikat oleh cicilan yang saya bayar setiap bulan. Lunas. Nah, kita juga sama. Kita telah ditebus di dalam Yesus. Surat hutang itu sudah dilunasi oleh Yesus, dan hutangnya bukan dibayar dengan cicilan. Kita dalam hidup gampang nggak ya membeli sesuatu bayar dengan cicilan? Sekarang tren zaman sekarang ini, mau beli handphone bisa bayarnya cicilan, kredit. Mau beli mobil bisa kredit, mau beli rumah bisa kredit. Masuk beli makanan pun bisa kredit sekarang ini. Ada loh ya, kredit beli makanan. Itu semua bisa dibayar dengan kredit. Tapi ketika Yesus melunasi utang dosa kita, dengan cara apa Dia melunasinya? Bayar tunai. Semua lunas. Bukan dicicil. Ini kehebatan keagungan Kristus yang penuh dengan kasih. Kalau sekarang Kristus sudah menebus kita, melunasi hutang dosa itu, sekarang diri kita siapa yang punya? Saya lihat di sini Ibu Sucen bawa handphone ya? Bawa handphone ya? Itu handphone milik Ibu Sucen bukan? Benar? Kayaknya ragu saya. Dari mana kok Ibu Sucen bisa mengatakan handphone itu punya Ibu Sucen? Mana handphonenya? Dibawa nggak hari ini? Bawa ya? Bisa lihat sebentar? Diangkat sebentar deh handphonenya, supaya kita lihat ya, jelas ya. Nah, kita tanya dulu. Kemarin itu saya lihat di toko handphone ada handphone mirip seperti itu. Ya, mirip. Itu betul Ibu Sucen punya? Betul? Iya. Kok bisa diklaim bahwa itu punya Ibu Sucen? Dibeli sama orang. Kita beli sama orang. Jadi beli ya? Benar ya, beli ya? Oke. Jadi ketika handphone itu dipajang di toko, yang punya handphone itu siapa? Yang punya. Yang punya toko. Ya. Jadi ketika kita suatu sekali jalan lihat, ada handphonenya bagus nih, saya pengen handphone itu. Yang semula handphone ini milik pemilik toko yang menjual handphone, sekarang saya mau memiliki handphone itu. Caranya gimana? Beli. Beli. Kemungkinan itu bisa dua cara. Gila. Yang pertama, nyolong. Oh. Bener kan? Orang kalau nggak punya kemampuan untuk beli, dia nyolong. Ada risiko nggak kalau nyolong? Risiko. Wah, risiko digebukin tuh sama satpam nanti. Bisa dimasukkan ke dalam penjara. Tuh ya, itu yang pertama. Ini tindakan kejahatan. Tapi cara yang kedua, kita beli. Cara belinya bisa dengan dua cara juga. Kalau pada saat itu kita nggak punya uang tunai, bayar tapi kartu kredit. Bayarnya nyicil tiap bulan. Bisa nggak kita punya handphone ini? Bisa. Bayarnya nyicil. Tapi yang kedua, kita bayar cash. Sepenuhnya handphone ini milik saya. Kalau sudah kita bayar, berhak nggak kita untuk membawa pulang handphone itu? Kita ingat, pada waktu kita mau bawa pulang, si penjual handphone itu kan pasti kasih apa? Kita si struknya. Untuk apa sih bukti struk itu?
Surat tanda beli. Sudah tanda beli, nanti pada waktu kita keluar dari toko kan itu ada sensor nih. Ya. Ya, kalau misalnya kita nggak bayar, bunyi sensornya, satpam akan maju, periksa, bawa keluar apa ini. Kalau waktu diperiksa, handphone belum kita bayar, dipanggil ke kantor satpam, beresin urusannya dulu. Tapi ketika kita sudah dapat satu lembar surat, kwitansi bahwa itu sudah lunas, kita aman untuk bawa pulang handphone itu. Ya, handphone itu sekarang jadi milik kita. Dan kita mau pergunakan sebagaimana apa adanya handphone menurut kehendak kita, itu bebas karena pemiliknya saya. Selama itu belum berpindah kepemilikan, kita akan punya hak untuk menggunakan handphone itu. Tapi kalau sudah dibayar dengan lunas, itu hak kita sepenuhnya untuk kita memakai handphone itu. Nah, balik lagi kepada firman Tuhan hari ini. Yesus sudah membayar lunas hutang dosa kita. Berarti sekarang diri kita milik siapa? Itu kita. Milik Yesus. Ingat loh ya, hidup kita ini milik Yesus. Bukan milik kita sendiri, tapi milik Yesus. Kenapa milik Yesus? Karena Yesus sudah lunasi. Kita sudah terjual oleh karena dosa ini. Tapi Yesus telah melunasi, kita dibebaskan. Sekarang kita adalah milik Yesus. Saya beberapa waktu yang lalu mendengar ada kasus yang dialami oleh seorang anak pemudi di gereja ya. Ngaku-ngakunya dulu pernah beribadah di GKI AKP berapa kali. Si anak pemudi ini, dia punya gaya hidup matrek bergerak itu. Maunya hidup gaya-gayaan. Jadi dia mau beli handphone yang mahal, padahal nggak punya kemampuan untuk beli handphone. Akibatnya apa? Karena dia nggak punya kemampuan, dia pakai cara kredit. Dia kredit, dia beli handphone mahal, kredit dengan harga sedemikian besar. Kemudian dia pengen lagi barang yang lain, dia juga kredit. Lama-lama kreditnya semakin lama semakin besar. Terus kredit itu macet, dia nggak mau bayar. Wah, dia kelabakan. Lalu ketika dia datang ke gereja, teman-teman di gereja tanya, kok kamu sekarang ini kelihatannya murung sekali ya? Ada apa? Dia mulai cerita. Saya sekarang ini terlilit oleh hutang, kartu kreditnya sangat besar. Saya seringkali diancam oleh debt collector untuk saya segera melunasi hutang saya itu, kartu kredit. Kemudian teman-temannya yang merasa iba lihat dia. Ya, lalu mereka katakan, udah, kita akan saling bahu-membahu. Kita akan patungan membantu kamu untuk melunasi hutangmu. Kemudian dikumpulkanlah bantuan itu, lalu dilunasi hutangnya. Waktu sudah dilunasi, apa yang dilakukan oleh anak pemudi ini? Kebiasaan dia mau hidup gaya-gayaan membuat dia ketika lagi pencet-pencet handphone, dia lihat ada pinjaman online. Ya, dia ini lagi pinjam online sampai hutang itu ratusan juta tuh. Berarti orang ini kapok gak sih dengan kejadian sebelumnya? Enggak kapok. Ya, dia minta supaya gereja bantu dia untuk melunasi hutang. Enak banget kalau model seperti itu. Ya, nggak ada hukumnya model seperti itu. Untuk gereja melunasi hutang pinjol dia. Saya bilang, wah ini keterlaluan ada model seperti ini. Ya. Nah, kita kadang-kadang bisa terjadi melakukan hal tindakan bodoh itu. Yesus katakan, firman Tuhan sudah katakan, kita sudah dilunasi hutang dosa itu. Yesus sudah bayar dengan kematiannya di atas kayu salib, surat hutang sudah dipakukan di kayu salib itu. Kita sudah bebas. Tapi seringkali waktu kita sudah bebas, kita justru menghambakan lagi kepada dosa. Bisa kan? Kita menyerahkan diri kepada dosa, mau hidup lagi di dalam dosa. Apa itu yang Tuhan mau?
Tuhan gak mau terjadi hal seperti itu dalam kehidupan kita. Jadi hal yang kedua, kita ingat bahwa apa yang harus kita lakukan jika kita sudah dilunasi hutang dosa itu. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, coba kita lihat apa yang firman Tuhan katakan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dikatakan seperti ini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita sudah dibeli, harganya lunas dibayar oleh Yesus. Tuhan mau, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Pada saat kapan tubuh ini bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan? Waktu udah sakit-sakitan, udah terkapar di rumah sakit, nggak mampu melakukan segala sesuatu, baru kita katakan, Tuhan, aku mau menyerahkan tubuhku untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan bilang, udah, barang expired, Tuhan bilang begitu ya. Apa artinya? Tuhan mau ketika engkau masih sehat, masih kuat, persembahkanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Bukan waktu kita sudah tidak berdaya, baru kita akan katakan, Tuhan, aku mau mempersembahkan tubuhku untuk memuliakan Tuhan. Saya ingat satu cerita, ilustrasi khotbah yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Ada seorang pendeta yang datang menjenguk salah seorang jemaat. Jemaat ini sedang dirawat di rumah sakit. Sakitnya juga bukan sakit biasa, sakit parah. Dia kena kanker stadium lanjut. Jadi si pendeta ini datang. Biasa kalau kita jenguk orang sakit kan bawa bingkisan ya. Tapi pendeta ini ketika dia datang, dia bawa setangkai bunga, tapi bunganya sudah layu. Dia datang, lalu dia letakkan setangkai bunga layu ini di atas meja. Jemaatnya ketika melihat kehadiran pendeta ini, hamba Tuhan ini datang menjenguk, dia membawa sekuntum bunga yang sudah layu. Cukup penasaran. Dia tanya, Pak Pendeta, saya bersyukur hari ini Pak Pendeta mau datang menjenguk saya, mendoakan saya. Tapi hari ini kok saya heran ya Pak Pendeta datang menjenguk saya yang dibawa bunga yang sudah layu. Apa Pak Pendeta nggak punya uang beli bunga segar? Terus pendeta bilang, oh bukan, aku bukan nggak punya uang, aku ada uang untuk beli bunga segar. Terus kenapa ini bawa bunga layu? Apa nggak ada lagi yang jual bunga segar Pak Pendeta? Ada banyak ya. Tetapi kenapa Bapak Pendeta beli bunga yang sudah layu? Lalu pendeta ini katakan gini, aku sengaja membawa bunga yang sudah layu ini untuk menjenguk engkau. Engkau ingat tidak? Waktu beberapa puluh tahun yang lalu, waktu tubuh masih kuat, gagah, aku sering kali mengajak engkau layani Tuhan di masa muda. Engkau banyak talenta yang Tuhan percayakan dalam dirimu, engkau pakai itu untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Tapi jawabanmu apa yang kau katakan? Aku gak ada waktu Pak. Aku sibuk bekerja, aku sibuk lakukan ini dan itu, gak banyak waktu. Aku jadi jemaat biasa aja dah. Sekarang waktu engkau dalam kondisi seperti ini, yang kau minta untuk aku doakan, kau selalu berdoa, Tuhan sembuhkan aku, nanti kalau sembuh aku mau memakai hidupku, tubuhku untuk melayani Tuhan. Sekarang engkau sudah divonis oleh dokter mengalami kanker stadium lanjut. Umurku berapa panjang lagi? Kira-kira berapa panjang sih kalau udah umur seorang kena kanker stadium lanjut? 10 tahun? Pendek. Itu kalau tubuhnya bisa pulih, kuat lagi.
Kalau udah stadium lanjut, tinggal nunggu waktu. Tubuhnya lemah, tidak berdaya. Ini gambaran diri. Seperti bunga lain ini. Engkau sudah ditebus oleh Yesus. Engkau sudah diberkati sedemikian rupa. Tapi engkau sia-siakan itu untuk kesenangan dirimu. Ketika engkau sudah tidak berdaya, tinggal nunggu waktu untuk engkau meninggalkan dunia ini, baru engkau menjanjikan sesuatu untuk melayani Tuhan. Apa artinya itu? Nah, jangan-jangan ini menjadi gambaran buat kita. Selama kita masih diberikan kekuatan, ingatlah engkau telah ditebus di dalam Yesus. Utang dosa itu sudah dilunasi. Pakailah dirimu untuk memuliakan Tuhan dengan tubuhmu itu. Tapi pertanyaan bagi kita, tubuh ini kan tubuh yang berdosa kan? Tubuh ini tubuh berdosa loh. Sama nggak waktu kita belum percaya Yesus dengan kita sudah percaya Yesus, tubuh yang sama nggak yang kita miliki? Atau tubuhnya ganti? Pak Hakim tanya deh, Pak Hakim waktu belum percaya Yesus tubuhnya sama nggak dengan yang sekarang? Sama ya, betul kan? Sama, tubuhnya tubuh yang sama loh. Jangan kita bilang beda, enggak. Dulu belum percaya Yesus tubuh saya kurus ya, sakit-sakitan. Sekarang waktu percaya Yesus diganti oleh Tuhan, tubuhnya jadi kuat, gagah, kekar. Bukan, sama tubuhnya. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam pembacaan Roma tadi, apa yang surat Roma katakan nih? Kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tubuh ini sama, tubuh berdosa yang kita tetap kenakan. Waktu kita telah ditebus, surat hutang sudah dilunasi oleh Kristus melalui kematiannya. Tetapi yang membedakan apa? Tubuh dosa ini telah kehilangan kuasanya. Ingat ya, telah kehilangan kuasanya. Tidak lagi berkuasa atas tubuh kita. Yang berkuasa itu siapa? Yesus. Yang berkuasa itu Yesus. Kita nggak punya tubuh dosa itu, sudah hilang kuasanya, tidak lagi menguasai kehidupan kita. Berarti kalau tubuh dosa ini telah kehilangan kuasanya, Tuhan bisa leluasa memakai tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi hari ini biarlah setiap kita kembali diingatkan, kalau hutang dosa itu sudah dilunasi oleh Yesus, segala hal itu Tuhan anugerahkan buat kita. Apalagi yang kita khawatirkan dalam hidup ini? Kalau Yesus saja telah memberikan yang terbaik, yang terpenting, dan yang paling berharga buat hidup kita, nyawanya telah Dia berikan, mati di atas kayu salib kita. Dosa kita sudah dilunasi. Segala yang kita butuhkan, Tuhan yang akan anugerahkan bagi kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk terus meratapi akan kehidupan kita. Enggak. Yesus sudah menebus, melunasi itu semua. Kita bagaimana untuk mengisi kehidupan kita ini? Tuhan mau setiap pribadi anak-anaknya memakai tubuh ini untuk memuliakan Tuhan. Berkarya dalam hidup kita, karya hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima Tuhan. Kita mau mengambil waktu teduh sesaat. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh mendengar kembali akan pemberitaan firman-Mu. Hidup kami sudah terjual karena hutang dosa itu.
Kami yang harusnya binasa, maut itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur Bapa yang penuh dengan kasih karunia telah memberikan Yesus untuk datang ke dalam dunia ini, untuk mati tersalib bagi kami, sehingga hutang dosa itu yang begitu menguasai membelenggu kami sudah dilunasi melalui kematian Yesus di salib. Hingga kami dibebaskan dari dosa, dan sekarang kami adalah milik Tuhan. Tubuh dosa yang kami hidupi sekarang ini, tubuh dosa yang telah kehilangan kuasanya. Untuk itu Bapa, kami mau menyerahkan diri kami untuk Tuhan pakai seumur hidup kami. Di masa kami masih kuat, masih muda, kami mau melayani Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk beberapa saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam hidup mereka. Engkau tahu akan keberadaan setiap umat-Mu yang sudah lama tidak hadir. Mungkin begitu sulit mereka kemukakan alasan ketidakhadirannya. Tetapi Engkau mengenal, mengetahui segala sesuatu. Untuk itu kami berdoa biar Engkau menolong, memulihkan, dan memberikan jalan keluar bagi setiap pergumulan yang sedang dihadapi. Bergumul karena sakit penyakit yang dialami. Kami berdoa untuk Ibu Apau dalam masa dia sedang menjalani masa istirahat untuk pemulihan bagi tubuhnya. Tuhan, tolong nyatakan kuasa mujizat-Mu sehingga dia boleh mengalami pemulihan itu. Kami juga mendoakan untuk Pak Maman pasca operasi pengangkatan tumor yang ada di kepala, yang saat ini pun dia dalam masa untuk pemulihan buat kesehatannya. Tuhan yang kira juga akan menolong, mungkin dia juga boleh mengalami kesembuhan dalam tubuhnya. Kami juga mendoakan untuk suami daripada Losomega yang juga mengalami cedera di bagian jari kaki. Dia harus beristirahat sepanjang waktu selama beberapa bulan ke depan. Tuhan kira juga akan menolong, memulihkan buat kesehatan tubuhnya. Dan juga sedang bergumul dengan masalah hidup berkeluarga, buat anak-anak mereka, buat perekonomian keluarga. Biarlah Tuhan kira juga akan memberikan jalan keluarnya. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami bergereja di GKI Agape Villa Melati Masih tempat ini. Tuhan tolong melalui relasi kami satu dengan yang lain, boleh terbina hubungan yang baik. Kasih Yesus itu yang akan mengikat dalam kami berelasi satu dengan yang lain. Perbedaan karakter dan temperamen yang ada tidak membuat kami terpecah-pecah, tetapi justru kasih Yesus itulah yang akan mengikat kami. Dengan perbedaan yang ada, kami justru menjadi kekuatan dan bukan menjadi kelemahan bagi kami. Kami juga doakan buat bangsa dan negara kami, Indonesia, saat-saat ketika akan dilangsungkannya pemilu di tahun depan. Tuhan kita juga akan menolong dalam segala proses yang sekarang ini sedang berlangsung, dan juga pelaksanaannya di tahun 2024 mendatang. Biarlah kami boleh mendapatkan pemimpin yang terbaik atas bangsa ini, yang akan melanjutkan kepemimpinan untuk 5 tahun ke depan. Berikan kami hikmat sebagai warga masyarakat, untuk kami juga bertanggung jawab dengan apa yang akan menjadi pilihan kami ketika kami akan menyalurkan hak pilih itu. Terima kasih Bapak. Inilah doa syafaat kami yang pada pagi ini kami telah sampaikan di hadapan-Mu, dan kami akan menyempurnakan
apa yang telah kami doakan ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, bersesudah orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Persembahan pada hari ini diambil dalam kitab Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita akan bersama-sama mengiringinya dengan pujian, sebut syukur Dia kudusku. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena dengan pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami, pada hari ini kami boleh menyatakan kasih kami sebagai tanda cinta kami kepada Tuhan di dalam persembahan bagi gereja Tuhan di tempat ini. Berkatilah untuk majelis yang mengelolanya, dan berkatilah juga untuk setiap kami yang belajar untuk memberikan apa yang harus menjadi bagian Tuhan dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian Yesuslah terang dunia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Ien Yehova cehu keni paukuni, Ien Yehova serta kalian kuang cawi ceen keni, Ien Yehova siang ni senipingan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.